bisa berangkat dengan mujamalah. Mujamalah itu kan artinya basa-basi, courtesy. Inta tujamiluni, ya kalau seumpamanya orang Arab ada orang basa-basi kan kita ya. Inta tujamiluni, itu basa-basi apa saya. Itu mujamalah ya. Mujamalah itu basa-basi. Nah, itu diberikan biasanya kepada instansi terkait di negara di mana seumpamanya ada kantor perwakilan. Indonesia ada Kedutaan Arab Saudi Jakarta. Nah, Kedutaan Arab Saudi punya mitra kepolisian, TNI, Ormas Islam. Nah, itu dikasih nanti yang namanya mujamalah ya. Nah, ada sebagian mujamalah tersebut dijual belikan ya, dijual belikan. Nah, kalaupun kita mendapat mujamalah itu harus berangkatnya melalui PIHK, travel haji khusus, dan biasanya harganya lumayan ya, harganya lumayan. Saya kemarin dengar 300 juta itu belum dapat layanan yang lainnya, baru bisa berangkatnya itu 10 kali lipat, 9 kali lipat dari total biaya haji reguler ya. Kemudian ada puroda hampir sama dengan mujamalah ya. Nah, tahun 2022 kemarin, mohon maaf ini, karena orang euforia ya setelah 2 tahun tidak ada haji, mereka ketika ada pengumuman haji itu mereka semangat semua. Yang sudah daftar semangat, yang belum daftar pun semangat. Makanya ketika ada orang menginfokan, saya bisa menerbitkan dan memberangkatkan Bapak Ibu sekalian dengan visa mujamalah, hubungi nomor telepon sekian. Kemudian nggak disebut namanya, langsung dihubungi dan langsung dibayar tanpa mengecek terlebih dahulu ya, apakah berita itu valid, apakah perusahaan tersebut adalah travel yang bertanggung jawab. Karena apa? Euforia. Orang 2 tahun nggak ada haji kan, ada kesempatan haji, mujamalah bisa langsung berangkat, setor uang 300 juta langsung dikirim ya. Ketika dikirim, ketika pemberangkatan satu kan mulai berangkat jamaah reguler. Nah, dia mulai tanya, kapan kami berangkat? Tunggu Bu, nanti menjelang penutupan, closing date tanggal 5 Zulhijjah. Ditunggu tanggal 1 Zulhijjah belum ada pengumuman, tanggal 2 Zulhijjah belum, sampai tanggal 5 Zulhijjah tidak ada pengumuman. Ketika ditelepon, teleponnya sudah mati, sudah tidak bisa dihubungi. Uang 300 juta sudah keluar, dia sudah terpaksa berbicara di depan publik, bahkan tidak sedikit dari mereka sudah selamatan. Iya, tangganya kan udah sampai. Oh, saya berangkat ini nanti menjelang tanggal 5 Zulhijjah. Orang kan udah tahu, udah selamatan. Ya, udah selamatan. Sampai tanggal 5 ternyata nggak ada info. Akhirnya dia berangkat ke puncak, yang nginep di sana sampai haji selesai, baru pulang ya, menutup malu. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak memastikan, pertama ya, visanya itu betul atau enggak. Jadi kalau ada tawaran seperti itu ya, yang harus dipastikan. Pertama, visanya itu adalah visa haji ya, bukan visa ziarah, bukan visa tijarah atau bisnis, atau visa-visa yang lainnya. Harus visa haji. Karena kalau bukan dengan visa haji, itu tidak bisa masuk ya ke Makkah, tidak bisa masuk ke Madinah, dan tidak bisa masuk ke Arafah. Kalau tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah, tidak bisa masuk ke Arafah, sama aja dengan tidak haji. Pastikan ya, visanya bisa haji ya. Karena apa? Saudi itu ada tulisan tagline di setiap pojokan jalan itu ya, ditulis di sana, la hajja illa bitasri, katanya ya. Tidak bisa haji kecuali bagi mereka pemegang visa haji.
Makanya di Arab Saudi itu ada nambah rukun haji. Satu katanya visa haji gitu ya. Kalau visa hajinya nggak keluar itu nggak bisa melaksanakan ibadah haji ya. Nggak, ini bercanda saja ya. Nah jadi visanya harus jelas. Yang kedua, yang menjual paket tersebut siapa? Travel resmi, terdaftar atau tidak? Kalau tidak terdaftar nggak usah. Itu pasti rayuan, itu apa ya, nggak jelas lah. Tanya, makasih, saya dapat info nih, ini ada travel menjual visa mujamalah harganya sekian. Travel ini punya izin nggak? Nanti dicek di aplikasi. Oh ada. Ah itu udah bisa jadikan pegangan. Ya. Ketiga, pastikan kaitan dengan maskapai penerbangan yang akan dipakai. Jangan nanti kita kosongan, kita ditawari, Bapak bayarnya 200 juta atau saya kasih diskon lagi, enggak 200 juta, 180 juta. Terakhir 150 juta. Saya bilang ini kayak jualan tukang obat ya. Jadi kalau ada model seperti itu, saya kira kita tidak usah ikut saja. Ya karena khawatirnya uang kita sudah keluar, sudah kita kirimkan, kita kemudian tidak bisa haji dan kita malu di depan masyarakat. Dengar nggak tahun 2022 kemarin ada calon jamaah haji yang dipulangkan? Dengar nggak? Dengar kan? Ya. Ada sekitar 55 kalau nggak salah. Ya. Dipulangkan, dia sudah nyampe Jeddah. Ya. Saya ingat betul yang waktu itu diminta datang oleh pihak imigrasi itu saya. Imigrasi Arab Saudi. Saya kebetulan ada di Jeddah, kemudian diminta datang ke kantor imigrasi yang ada di bandara. Dia bilang, saya menerima kedatangan 55 jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tapi visanya bukan visa haji, mendaratnya di Jeddah. Nah, gimana pendapat Anda? Terus saya cek, saya lihat di dalam aplikasi bahwa yang pemberangkatan itu bukan travel resmi, bahkan hanya yayasan pendidikan. Itu adanya di Bandung. Dan kebetulan jamaahnya itu banyak orang Jawa Barat. Gak tahu Cirebon ada nggak? Saya nggak tahu ya. Orang Jawa Barat dicek, kemudian kita cek visanya, ternyata bukan visa haji. Seharusnya kalau bukan visa haji itu bisa berangkat dan sampai di Arab Saudi, tapi turun dan mendaratnya bukan di Jeddah, tapi di Bandara Riyadh, ya. Dan tidak boleh pakai haji. Nah orang tersebut sudah berkain ihram, sudah tidak pakai visa haji, sudah turun di Jeddah. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Akhirnya mereka minta pendapat ke saya. Saya bilang bahwa travel yang memberangkatkan ini bukan travel resmi. Dari sisi undang-undang, regulasi ini bertentangan. Saya secara pribadi sebagai ketua PPI Arab Saudi menolak ya kedatangan mereka tersebut karena mereka adalah ilegal. Kalau kita izinkan masuk, artinya kita memberikan kesempatan buat ya yang lainnya yang travel tidak resmi untuk memberangkatkan yang sama, dan ini akan merusak tata kelola tentang perhajian ya. Makanya tahun kemarin ada yang nggak berangkat. Konon katanya banyak yang nggak berangkat karena mereka mendapatkan visa mujamalah, dan sampai hari ini dan sampai detik ini banyak juga jamaah yang mengeluh ya, mereka uangnya belum dikembalikan dari travel yang menjanjikannya untuk berangkat ya. Jadi itu kaitan dengan visa ya. Kaitan dengan kuota. Nah, sekarang kita bicara kuota.